lab 1 introduction to AWS IAM. Jadi di lab kali ini kita akan mempelajari tentang IAM. Jadi tujuan menggunakan AWS IAM ini adalah salah satu layanan dari web Amazon service yang fungsinya seperti analoginya seperti satpam lah, atau resepsionis untuk mengatur siapa pengguna yang boleh mereka lakukan di dalam lingkungan AWS seperti itu. Jadi seperti itu penjelasan singkat mengenai IAM. Nah, di sini itu tujuan kita itu explore mengenai IAM user dan juga group, kemudian inspect IAM policy atau satpam, kemudian menambahkan ke grup, kemudian yang ketiga kita mengikuti real world scenario hiding user to group with specific capabilities. Selanjutnya itu ada eksperimen dengan service access. Nah, di sini ada AWS service registration. Di lab kali ini tuh kita akan action, kemudian menyelesaikan lab dari task ke-1 hingga task ke-4, dan juga kita akan menyelesaikan satu persatu. Oke. Selanjutnya ada AWS Identity and Access Achievement. Jadi yang pertama itu kita bisa manage IAM user dan juga bisa mengakses. Kemudian user bisa menambahkan security credential seperti access key, kemudian password, dan multi-factor authentication device. Dan juga bisa memanage control operation user perform. Kemudian yang kedua ada manage IAM rules and their permission. And IAM is similar to user in that it's AWS identity with permission policy. Jadi di sini tuh ada rule-nya masing-masing. Nah, nanti itu ada seperti ada rule user, ada kayak rule satpam atau keamanan, kemudian ada banyak rule-nya. Nah, itu yang terakhir itu ada manage federate user and their permission. Jadi kita akan federation user dan juga enterprise management console, AWS research, dan menambahkan IAM itu ke identity. Oke, seperti itu. Selanjutnya, nah di sini kita diberikan durasi 40 menit. Mungkin saya langsung saja masuk ke labnya. Nah, di sini kita sudah start lab dan kita sudah klik tombol hijau yang ada di sebelah kiri. Oke, selanjutnya kita bisa untuk masuk ke atas yang pertama, yang dimana kita mencari panel IAM, kemudian kita open the console. Nah, jadi di sini kita akan setting user. Kita cari IAM. Oke. Selanjutnya
ubah ke bahasa Inggris terlebih dahulu. Ya, bisa. Oke, bahasanya sudah Inggris. Selanjutnya kita klik panel user, kemudian di sini bisa terlihat ada user 1, user 2 hingga user 3. Kita disuruh untuk memilih user 1, kemudian kita permission will be displayed. Okay. Di sini kita disuruh untuk menambah user ke grup masing-masing. Nah, ini adalah tabel grupnya. User 1 itu ke S3 user support, kemudian S3 support, klik tambahkan pengguna, di sini tambahkan user 1, S3 support, kemudian tambahkan pengguna. Oke, selanjutnya kita tambahkan sesuai user 2 dan user 3. User 2 itu ke EC2 support, user 2, kemudian tambahkan. Nah, selanjutnya itu kita tambahkan user 3 ke admin. User 3 ke admin. Oke, pengguna user 3. Oke, masing-masing user sudah saya tambahkan sesuai pada apa yang diinginkan oleh ketentuannya atau bisnis skenario. Selanjutnya kita close the group, kemudian tabs, security credential, selanjutnya kita disuruh untuk sign in test user. Nah, ini navigation live cost dashboard, kemudian kita sign in I am user this account sesuai dengan user 1 tadi. Kita masuk ke sini ada login. Oke, di sini kita masuk ke user
disuruh untuk membuka Saikin melalui link. Sorry, kita lihat ya. Oke, di sini ada tautan. Kita masuk ke mode incognito atau mode tab samaran untuk membuka link tersebut. Nah, nanti akan ada halaman login. Nah, di situ kita disuruh login menggunakan user dan juga email yang sudah disediakan. Oke, di sini get user, kemudian passwordnya, selanjutnya sign in. Nah, di sini kita akan masuk, kemudian next, kita lihat. Nah, kita cari open do EC2. Selanjutnya kita pilih instance, kemudian kita pilih user 2. Baru jaringannya benar ya di lecture. Oke, kita tunggu saja. Nanti kalau misalnya agak lama mungkin videonya saya jeda. Oke, sudah muncul. Selanjutnya kita selanjutnya akan mencoba di user yang kedua. Nah, setelah tadi kita coba user 3, selanjutnya user 2. Kredensial keamanan. Oke, masuk ke tab samaran lagi. Samaran. Oke, selanjutnya kita login menggunakan user 2.
disuruh untuk user 2, kemudian C2 instance C2, kemudian oke sini lemot mundur. C2 ini kita masuk instance stage. Oke, di sini sudah muncul. Kok benar sih? Kemudian cari stop instance. Naruh baju. Gimana belinya lah? Rumahmu di mana sih lah? Tanjung Seneng. Iya. Di dalam. Gimana itu? Melempar mentok masih maju ya? Di saat itu dari stasiun. Dari stasiun. Selanjutnya maaf apabila jika video putus karena saya kendala mengenai sinyal di laptop sedang jaringan. Oke, selanjutnya itu kita disuruh untuk stop service dari user 2. Nah di sini kalau teman-teman tidak muncul live host dan juga bastion hostnya, itu bisa dicari lokasinya di sini. Itu menggunakan Virginia US S1. Nah, dia akan muncul. Selanjutnya kita klik status, kemudian kita hentikan instance. Pilih dulu, saya hentikan instance. Dia akan berhenti. Selanjutnya kita bisa logout saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke user yang ketiga. User 3 untuk perintahnya itu sama seperti 2 dan 3 ini sama. Kita disuruh untuk stop instance. Oke. Akan dialihkan
stop instance. Oke, EC2, masuk ke EC2. Kemudian instance, kemudian pilih lab host, kemudian hentikan instance. Oke. Nah, setelah selesai akan muncul output seperti ini. Kita bisa logout saja langsung. Oke, selanjutnya cukup kita bisa oke clear ya, submit tugas Anda. Oke, kita submit. Complete. Nah, mungkin saya akan solusinya itu. Jadi pada lab kali ini itu kita sudah jelas. Oke, saya jeda dulu untuk baik. Di sini saya ada kekurangan di bagian user 1 itu kita disuruh untuk login lagi, masuk ke pengguna, pilih user 1, kemudian kredensial keamanan. Oke, login. Oke, kita login. Oke, sign in. Selanjutnya kita disuruh untuk masuk ke service, kemudian kita cari S3 atau service ketiga, kemudian kita ini C2. Kita pilih C2, selanjutnya kita pilih instance. Oke, setelah instance we will sign in user 2. Oke, keluar. Di sini tuh hanya mengecek, jadi kita bisa langsung keluar saja. Oke. Selanjutnya kita masuk lagi ke user yang kedua.
Oke, di sini kita login menggunakan user 2. Oke. Jadi di sini itu kita disuruh untuk stop instance. Oke, kedua kemudian install. Check in, masuk. Kita masuk ke IC2, kemudian kita instance, kita close. Nah, di sini kita disuruh untuk mematikan stop instance. Nah, di sini kita langsung logout saja. Selanjutnya kita coba di user 3. Mungkin begitu kita lihat skor kita sudah mencapai apa yang diinginkan dan semua task atau tugas dari AWS sudah kita penuhi, yang akhirnya dia memenuhkan kriteria dari modul lab 1 ini. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari lab ini itu adalah kita mendemonstrasikan konsep fundamental praktik terbaik dalam mengelola akses lingkungan AWS menggunakan Identity dan Access Management atau IAM. Nah, pelajaran yang bisa saya ambil yaitu kita bisa menerapkan prinsip akses minimum atau principle of least privilege, di mana pengguna hanya diberikan izin yang benar-benar mereka perlukan untuk melakukan tugas mereka. Jadi analoginya itu seperti satpam tadi. Satpam tidak akan memberikan izin tanpa ada identitas yang jelas dari customer ataupun user tersebut. Mungkin seperti itu mungkin ya. Dari lab modul 1 ini terima kasih. Saya mohon maaf apabila video yang saya buat ini ada sedikit jeda-jeda karena sinyal dan juga kendala lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.